Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang final project pertama kami, studi kasus keamanan basis data DB2 yang mengangkat playground toko buku yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Priscilia Gledi Simbolon dengan NIM 235150400111129. Perkenalkan, nama saya Cut Rizwa Zuhra dengan NIM 235155041111144. Nama saya Mutio Sapian Aribowo dengan NIM 2351504001111030. Kenalkan, nama saya Mutia Khairunisa dengan NIM 235150407111029. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap awal yang kita lakukan. Yang kami lakukan yang pertama adalah pengelolaan roles dan akses dalam database, di mana kita membentuk 3 role dalam basis data. Yang pertama, admin yang memiliki akses penuh ke semua tabel dan data, lalu sales dengan akses terbatas untuk melihat pesanan pelanggan melalui stored procedure. Lalu yang terakhir ada shipping dengan akses terbatas untuk melihat data pengiriman dengan beberapa kolom yang dilindungi. Selanjutnya kami membuat role dalam sistem DB2 kami menggunakan perintah create role admin, create role sales, create role shipping digunakan untuk memisahkan hak akses sesuai peran yang ada di dalam database. Selanjutnya kami membuat user sesuai role pada terminal CentOS agar role masing-masing bisa login dengan user yang sesuai dengan bukan menggunakan user default seperti db2inst1 dengan query sebagai berikut. Selanjutnya kami juga memberikan roles kepada pengguna sesuai dengan hak akses mereka, di mana user admin diberikan role untuk admin, user sales diberikan role untuk sales, dan user shipping diberikan role untuk shipping. Selanjutnya pemberian hak akses ke tabel-tabel penting untuk admin. Role admin diberikan hak akses penuh terhadap tabel-tabel penting seperti tabel customer, tabel book, tabel book order, tabel order item, tabel shipping, tabel customer member, di mana hak akses ini mencakup kemampuan untuk membaca, mengubah, menambah, dan menghapus data di tabel-tabel tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas skenario selanjutnya, yaitu masking kolom harga pada tabel book untuk proteksi data sensitif, di mana berdasarkan query tersebut, kolom price pada tabel book diberi proteksi melalui mekanisme masking, yaitu hanya pengguna dengan role admin dan sales yang dapat melihat harga buku, dan pengguna lain akan melihat nol sebagai nilai dari kolom harga untuk menjaga keamanan data sensitif. Selanjutnya adalah mengaktifkan kontrol akses kolom pada tabel book, di mana kita memastikan bahwa aturan masking tersebut diterapkan dengan query alter table book activate column access control, di mana setelah masking dibuat, kontrol akses kolom diaktifkan pada tabel book untuk memastikan bahwa aturan masking tersebut diterapkan. Hal ini menjaga keamanan informasi sensitif seperti misalnya harga buku. Lalu selanjutnya adalah membuat prosedur untuk mengambil data pesanan pelanggan. Dengan query tersebut, prosedur get customer orders dibuat untuk mengambil data pesanan dari pelanggan tertentu berdasarkan customer by ID, di mana hasil yang dikembalikan mencakup informasi seperti nomor pesanan, tanggal pesanan, total harga, detail buku yang dipesan, kuantitas, dan harga per buku. Lalu prosedur ini penting untuk pengguna sales yang perlu melihat detail transaksi pesanan. Selanjutnya adalah membuat prosedur untuk mendapatkan detail pengiriman, di mana berdasarkan query tersebut, prosedur get shipping mengambil detail pengiriman berdasarkan order ID. Informasi yang ditampilkan termasuk ID pengiriman, alamat, tanggal pengiriman, dan juga judul buku. Harga buku hanya akan terlihat oleh pengguna dengan role shipping, di mana hal ini menjaga kerahasiaan harga dari pengguna lain.
Lalu selanjutnya adalah memberikan hak akses eksekusi prosedur kepada role tertentu, di mana berdasarkan query tersebut, hak akses eksekusi prosedur diberikan sesuai dengan tugas pengguna, di mana role sales diberikan akses untuk menjalankan prosedur get customer orders, sehingga mereka dapat melihat dan memproses pesanan pelanggan. Lalu role shipping diberikan akses untuk menjalankan prosedur get shipping, sehingga mereka dapat mengelola proses pengiriman berdasarkan informasi pesanan. Skenario pertama adalah pembatasan direct access, yaitu untuk di sini konteksnya adalah user shipping tidak bisa mengakses tabel book secara langsung atau secara direct, dan ia hanya bisa mengakses secara indirect untuk store prosedur yang telah ditentukan. Dan di sini telah dilakukan pengujian, yaitu user shipping mencoba untuk mengakses query select pada tabel book dan akan muncul pesan error. Tapi sebaliknya, hanya user admin yang bisa mengakses tabel book secara langsung, karena sebelumnya telah dibuat query yaitu grant all privileges on tabel book to admin, jadi ia mempunyai semua privilege terhadap tabel book. Skenario kedua adalah pembuatan store prosedur untuk indirect access. Dan untuk pengujian ini, saya mencoba untuk login sebagai user sales dan mencoba untuk mengakses prosedur get customer order. Dan prosedur ini berhasil dieksekusi karena sudah diberikan akses melalui query grant execute on procedure get customer orders to sales. Bisa dilihat ini kalau query-nya ini bisa berjalan dengan lancar untuk eksekusi dari prosedurnya, dan hal ini juga berlaku sebaliknya untuk user shipping yang coba mengakses prosedur get shipping karena udah diberikan akses untuk eksekusi sebelumnya. Namun sebaliknya, ketika user sales coba untuk mengakses prosedur get shipping, akan muncul pesan error karena tidak memiliki akses untuk melakukan eksekusi. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya ketika user shipping coba untuk mengakses prosedur get customer order. Yang ketiga yaitu column mask. Nah, di column mask ini adalah membuat masking untuk price sehingga hanya bisa dilihat oleh user admin dan juga user sales. Yaitu selain itu price akan ditampilkan dengan nilai 0 jika bukan user admin dan juga user sales. Selanjutnya ada, makanya ketika user sales mengeksekusi prosedur yang memiliki tabel buku dan kolom price, maka price akan muncul dengan normal karena role sales mendapatkan akses untuk melihat price tanpa dimasking. Namun ketika user shipping mengeksekusi prosedur yang memiliki tabel buku dan kolom price, maka kolom price akan memunculkan nilai 0 karena user shipping tidak memiliki role yang mendapatkan akses untuk melihat price tanpa dimasking. Nah, konteks ini tuh maksudnya adalah memasking harga yang ada pada label paket untuk buku yang dibeli secara online. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan di atas itu adalah 3 skenario dan query yang sudah dicoba adalah, yaitu kesimpulannya kita dapat mengetahui manajemen privilege yang mana melalui pembuatan role admin, sales, dan juga shipping dan pemberian privilege ini pada masing-masing roles, sistem dapat memastikan bahwa setiap usernya hanya memiliki akses sesuai dengan tanggung jawab yang mereka dapat. Dan juga peran admin ini diberikan hak akses penuh ke berbagai tabel sehingga memiliki kontrol penuh atas data-data yang penting, atas data-data customer yang penting. Selanjutnya juga ada keamanan data melalui data masking, yang mana penggunaan data masking pada kolom harga dalam table book memastikan bahwa informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role-role tertentu. Nah, misalkan di contohnya itu ada admin dan juga sales. Nah, hal ini meningkatkan keamanan data dengan memastikan bahwa informasi rahasia tidak terbuka untuk peran atau role yang tidak memiliki kepentingan. Dan juga ada store prosedur untuk pengelolaan pesanan dan juga pengiriman. Nah, store prosedur get customer order dan juga get shipping ini dibuat untuk mengelola dan mengambil informasi pesanan dan pengiriman secara teratur. Dan juga pengguna atau user dengan role-role tertentu seperti sales dan juga shipping dapat mengeksekusi prosedur ini untuk mendapatkan data yang relevan dengan akses terbatas. Misalnya harga buku hanya terlihat oleh peran shipping dan jika dibutuhkan saja. Nah, sistem ini
Peran yang efektif dikombinasikan dengan kontrol akses, kolom dan prosedur tersimpan memberikan keamanan yang lebih baik serta pemberian dan pembagian dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan data. Dan juga memastikan bahwa informasi-informasi sensitif pengguna atau pelanggan itu dilindungi dan hanya dapat diakses oleh role-role tertentu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.